Halo semua, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sistem endokrin. Nah, langsung saja, pengertian dari sistem endokrin itu sendiri adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah, yang beredar dalam jaringan dan menyekresikan zat yang disebut hormon. Nah, fungsi dari kelenjar endokrin itu sendiri antara lain: 1. Menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. 2. Mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. 3. Merangsang aktivitas kelenjar tubuh. 4. Merangsang pertumbuhan jaringan. Dan yang kelima, mengatur metabolisme. Selanjutnya kita masuk pada kelenjar dalam sistem endokrin. Ada 10 kelenjar. Di antaranya 1. Hipotalamus, 2. Pineal, 3. Hipofisit, 4. Tiroid, 5. Paratiroid, 6. Timus, 7. Adrenal, 8. Pankreas, 9. Ovarium, dan 10. Testis. Langsung saja kita bahas mengenai fungsi kelenjar hipotalamus. Kelenjar ini terletak pada bagian otak, berfungsi memelihara hemostasis untuk regulasi internal environment, misalnya nadi, temperatur, water balance, dan sekresi kelenjar pituitari. 2. Fungsi kelenjar pineal. Fungsi kelenjar pineal adalah untuk mengeluarkan hormon melatonin yang mengirimkan sinyal ke berbagai organ tubuh tentang kondisi pencahayaan lingkungan. Selanjutnya 3. Fungsi kelenjar hipofisit. Anterior hipofisit berfungsi untuk melepaskan hormon, untuk mengontrol pertumbuhan tulang, merangsang pembentukan kelenjar gondok, dan kontrol produksi dan sekresi T3 dan T4, mengontrol adrenal dan menghasilkan hormonnya, merangsang kelenjar mammae dan sekresi ASI, memelihara korpus luteum dan sekresi progesteron, memproduksi FSH dan LH. Keempat, fungsi kelenjar hipofisit. Yang pertama, hipofisit anterior. Endorfin memiliki efek mengurangi rasa sakit dan memicu perasaan senang, tenang, atau bahagia. Yang kedua, hipofisit intermediate atau hipofisit tengah. Berfungsi melepaskan hormon melanocyte stimulating hormone atau MSH yang berfungsi untuk mempengaruhi warna kulit dari setiap individu dengan merangsang produksi dan pelepasan melanin atau melanogenesis oleh sel-sel melanosit dalam kulit dan rambut. 5. Fungsi kelenjar hipofisit. Hipofisit posterior atau belakang menghasilkan oksitosin, berfungsi untuk merangsang kontraksi uretus saat persalinan dan pelepasan ASI. 2. Antidiuretik hormon atau ADH mengatur kadar air dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah. 6. Fungsi kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di bagian anterior leher, berfungsi berperan dalam proses metabolisme, pengeringan kulit, pertumbuhan dan perkembangan. 7. Kelenjar paratiroid. Strukturnya berisi 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan. Hormon yang dihasilkan adalah PTH, organ targetnya tulang, ginjal, dan GL-TRAC. Fungsinya 1. Metabolisme kalsium dan fosfor. 2. Meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang. Dan yang ketiga, meningkatkan absorpsi kalsium dan GL-TRAC. 8. Kelenjar adrenal. Bagian korteks mengontrol kadar cairan tubuh yang menyekresi aldosteron, mengontrol metabolisme glukosa, protein, dan lemak, dan mengontrol ciri kelamin sekunder laki-laki. Sedangkan bagian medula berfungsi mengatur kadar gula dalam darah, relaksasi otot polos pada tenggorokan sehingga melapangkan pernapasan dan mengatur aktivitas jantung dan penyempitan pembuluh darah.
dan 9 kelenjar pankreas. Mempunyai fungsi eksokrin dan endokrin. Pankreas mempunyai 3 sel, di antaranya untuk sekresi glukagon, untuk sekresi insulin, dan untuk sekresi somatostatin. Insulin dan glukagon berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan somatostatin berfungsi menghambat sekresi insulin dan glukagon. Selanjutnya testis. Testis menghasilkan androgen atau testosteron yang diproduksi oleh sel interstitial lining pada tubulus seminiferus. Fungsi testosteron adalah merangsang diferensiasi dan perkembangan alat genital ke arah pria, mempengaruhi pembentukan sifat kelamin sekunder atau alat genital pria dan rambut, dan mulai dihasilkan pada saat janin 7 minggu dan berhenti pada saat bayi 1 bulan. Kemudian ovarium. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesterogen. Hormon estrogen dibentuk oleh sel granulosa, folikel, dan sel lutein corpus luteum. Hormon progesterogen dibentuk oleh sel lutein. Estrogen dan progesterogen mempengaruhi sifat kelamin sekunder wanita atau proses laktasi dan penyiapan endometrium untuk menerima ovum.